Nomor hadis 3451 ya. Yang mengandung doa spesifik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan proses penampakan hilal yang akan memasuki awal Ramadan. Jadi kita boleh bacakan ini nanti ya saat pengamatan di penghujung ya bulan Sya'ban, Senin 12 April 2021 ya, persamaan di tahun Masehinya atau penanggalan Masehinya. Kemudian saat sore menjelang maghrib kita bacakan banyak doa ini, dan pembacaan ini mesti diiringi pemahaman akan isinya. Sehingga dengan pemahaman itu ada komitmen pada kita untuk mengamalkan doa yang kita mohonkan. Karena doa itu yaitu selalu akan selaras dan senafas dengan ikhtiar kita mewujudkannya. Jadi kalaupun Anda berdoa tapi tidak ada ikhtiar untuk mewujudkan itu, rasanya tidak sejalan itu. Ya, sulit kemudian untuk terwujud. Karena di antara percepatan pengabulan doa itu adalah bersandingnya doa dengan ikhtiar. Ya, Anda berdoa mohon kepada Allah, ya Allah, mohon ya Allah luluskan aku dalam ujian nanti. Nah, kalau ingin lulus ikhtiarnya apa? Ujian. Jadi kalau Anda nggak ikhtiar, nggak ujian, doa-doa terus pun ikhtiar nggak ada, itu nggak akan maksimal. Ya, nggak akan dapat itu. Tidak mudah untuk dicapai. Ya, jadi doa selalu bersanding dengan apa? Ikhtiar. Bahkan kita akan minta pun ikhtiar lewat sholat dulu, ya kan? Ikhtiar lewat ucapan yang benar dan seterusnya. Nah, ini doanya kita bisa bacakan sekaligus kita tuliskan sehingga teman-teman bisa menyimak ini. Yang ada tadi sudah bukunya, buka di halaman Muqaddimah ya 24 Romawi, XX kemudian 4 Romawi sebelah kiri paling atas di bukunya. Ya. Baik, Allahumma. Saya tuliskan. Bismillah. Ya. Ahillahu. Allahumma ahillahu, ini bahasa hilalnya. Ahillahu alaina. Nah, nanti kita bacakan bil yumni wal iman ya wassalamati. Cepat ya. Wassalamati wal Islam. Jadi ya. Kurang lebih demikian. Kemudian Rabbi wa Rabbukallah. Rabbi wa Rabbukallah. Wa Rabbukallah. Ya. Ada lagi yang menambahkan hilala rushdin wa amnin, ya nanti kita cukupkan saja pada redaksi ini supaya nanti bisa mudah untuk pemaknaannya. Baik, saya harakati ya. Nah, teman-teman nanti bisa bacakan atau ini nanti insya Allah bisa dihafalkan dengan sangat singkat. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman, ya kan? Wassalamati wal Islam, kan? Rabbi wa Rabbukallah, wa Rabbukallah, kan? Ya, Rabbi wa Rabbukallah. Ya, kalau yang doa umum telah saya sampaikan ya, bahkan sejak Karang Rajab itu, walaupun sebagian menilai yang dulu ya yang sanadnya itu dinilai sebagian dhaif tapi matanya sahih. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, itu yang umum. Ini yang spesifik khusus karena kita bicara di awal menjelang Ramadan. Ya. Baik, ini yang kita perbanyak. Ya. Allahumma, ya Allah. Ini sering diterjemahkan dengan ya Allah. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Allahumma, ini asalnya, asal kalimatnya ini, asalnya begini. Ya Allah. Ya Allah. Ini asalnya. Dan ini hanya nanti berlaku untuk nida rabbil alamin, hanya untuk memanggil Allah saja. Ya Allah, ya harfun nida, dia nida'il qarib, mutawassit wal ba'id, ya nida'il talab, itu fungsinya banyak sekali ya, dan hanya ya disebutkan dalam Al-Qur'an. Jadi dari 14 huruf nida, ada 14 huruf nida, a, ya, aya, wa dan seterusnya, itu hanya ya yang disebutkan dalam Al-Qur'an, disebutkan sebanyak kurang lebih 361 kali. Nah, kalau kita ingin satukan ini ya, disambungkan nih, menyatu, ya Allah, ya, dan kemudian melahirkan bentuk satu ketawaduan disertai dengan bentuk pengharapan. Jadi kalau kita ingin satukan, kalau ya Allah itu masih umum. Ya, umum konteksnya.
Jadi memanggil Allah dalam segala situasi umum. Bahkan kadang-kadang, mohon maaf ya, kepleset pun bisa manggil ya Allah gitu kan. Ya Allah gitu ya. Baik, lihat anak gini, ya Allah, hujan, ya Allah gitu kan. Kadang-kadang umumnya seperti itu, walaupun sebetulnya ada tempat-tempatnya tertentu, ada bahasa-bahasanya. Tapi seringkali fitrah kita nggak bisa dibohongi. Ya, fitrah kita membutuhkan Tuhan. Ya, jadi ateis itu aneh sebetulnya, ya, menuhankan diri sendiri sebetulnya ya, karena fitrah manusia itu ada roh. Sedangkan roh itu kembali kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, Quran surah ke-17 ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh, wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Karena roh itu urusan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah. Karena itu ketika roh ditanamkan pada jasad kita, dia punya kerinduan pada penciptanya. Ya, termasuk fisik digerakkan untuk kembali mencari, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada kalimat-kalimat yang sering keluar dari lisan kita. Ya Allah, gitu kan? Ada yang belum kenal dengan nama Allah, ya Tuhan, dan seterusnya. Dia mencari. Karena itu teman-teman, kalau kita ingin jadikan kalimat ini bentuk ketawadhuan, harapan, ya, ketawadhuan yang menghadirkan harapan yang paling dalam, maka satukan ini kalimat iya ini, huruf ya ke sini, ya Allah, maka kalimatnya berubah menjadi Allahumma, ya. Kalimatnya berubah menjadi Allahumma. Terjemahannya sama, ya Allah, kan? Cuma yang ini lebih membawa kesan ketawadhuan, ya, tawadhuan dan harapan yang sangat dalam. Ya, dan harapan yang sangat dalam. Karena itu adabnya dan ilmunya saat berdoa ketika Anda mengatakan Allahumma, maka sertakan dengan penuh pengharapan yang dalam. Ya. Sertakan dengan penuh rasa ketawadhuan. Walaupun Anda dititipi oleh Allah misalnya kedudukan yang tinggi misalnya dalam konteks kehidupan dunia, apakah dengan jabatan ataukah dengan harta benda dan sebagainya, tetap ketika berdoa rendahkan diri Anda. Ya, jangan seenaknya berdoa. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma. Tidak, rendahkan diri kita, mohonkan kepada Allah dengan penuh ketawadhuan, minta dengan penuh harap. Jadi ini kalimat diksinya terlihat seperti sederhana, cuma dalam maknanya. Ketika Anda menginginkan pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala, maka diksi ini memberikan kesan kepada kita, mohonlah dengan tawadhu. Ya, mohonlah dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diisyaratkan di Quran surah ke-7 misalnya Al-A'raf di ayat yang 205. Ya, ayat 205, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul." Mohonlah kepada Allah dengan segenap pengharapan dalam jiwamu, dengan segala kerendah hatian. Mohon, ya, dan pengharapan yang sangat dalam. Ini poinnya. Nah, jadi kita meminta kepada Allah berdoa ini menjelang awal Ramadan, ya, mohon dengan pengharapan yang dalam dan penuh ketawaduan. Ahillahu alaina. Hadirkan awal Ramadan kepada kami. Ya, Allahumma ahillahu hadirkan. Ya. Awal hilal, asalnya begini, hadirkan hilal, kan? Hilal itu awal dari bulan, ya. Hu-nya ini kembali ke syahr Ramadan. Allahumma ahillahu alaina, ya Allah, hadirkan awal bulan Ramadan ini, ya, alaina kepada kami. Ya. Ini tidak menggunakan ilah, tapi ala. Ya. Ala itu kalau kepada selain Allah, ke sesama kita itu sifatnya ada tuntutan. Ya. Tapi kalau ke Allah berubah maknanya. Ya, satu keinginan yang sangat dalam. Ya, karena ini disertai dengan sifat tawadhu, memohon dengan memohon dengan keinginan yang dalam, ya. Tapi kalau kepada makhluk diartikan menuntut, ya. Baik, tapi kalau kita ingin standar biasa pakai ilah. Nah, di sini kenapa Nabi menggunakan diksi ala seakan-akan menunjukkan harapan yang dalam kepada Allah, minta betul. Ya, makanya memintanya jangan sembarangan gitu. Berdoa asal aja Allahumma ahillahu alaihi. Tidak. Ya, minta dengan penuh harap. Ya, bahkan di sejak kita terhampar di sejadah misalnya, ada yang nunggu di masjid, ada yang nunggu di kamarnya, ada yang nunggu di ruangan tertentu, mohon begitu diumumkan Ramadan akan tiba, esok hari ditetapkan. Dengan ini pemerintah menetapkan besok jatuh 1 Ramadan. Allahu Akbar. Ya kan? Kita mohon, atau saat sedang isbat, atau saat mulai pergantian maghrib kita mohon, ya, ada salat. Allahumma ahillahu alaina, ya Allah, kami sangat bermohon kepadamu ya Rabb, hadirkan awal Ramadan kepada kami. Minta, ya. Bil yumni, satu, dengan penuh ketentraman, dengan penuh ketenangan, keamanan, ya. Aman, tenang, tentram,
Kenapa ini penting dilakukan? Karena ada orang-orang tertentu yang saat akan masuk Ramadan, maka jiwanya tidak tenang. Hatinya belum tentram, karena belum siap. Belum ada tarhib tadi. Ya, Sya'ban tidak cari bekal, nggak cari air. Ya kan? Nggak cari bekal-bekal untuk menyiapkan Ramadan. Nggak berlatih untuk coba puasa walau sehari. Nggak berlatih untuk meningkatkan bacaan Al-Quran, sehingga nggak siap. Begitu mau tiba Ramadan, nggak taunya sudah datang malamnya, nggak siap. Mau taraweh ngantuk, besoknya puasa, kan? Udah mau sahur tanya kapan buka. Ini jadi persoalan. Ya, ini jadi persoalan. Akhirnya hatinya nggak tentram. Ada yang sibuk, alih-alih sibuk menyiapkan agenda untuk ibadah, ini sibuk menyiapkan bukaan pakai apa, sahur pakai apa besok. Wah, ini pandemi ini, dapurnya kosong dan sebagainya. Gimana nanti kalau buka? Ya puasa aja belum, Joni. Udah mikirin sahur, mikirin buka. Gitu kan? Nah, ini keadaan kondisi yang kadang-kadang hati nggak tenang, nggak tentram. Ya, apalagi dalam suasana nanti misal, kalau insya Allah tahun ini nggak ada beda. Sepanjang mengacu pada ketentuan syariat, baik menggunakan hisab ataupun ru'yat, itu insya Allah akan sama. Kecuali kalau kreatif sendiri, berdasarkan penampakan gelombang di Tangkuban Perahu atau penampakan di laut misalnya selatan, itu tidak ya. Jadi udah jangan macam-macam, nggak usah kreatif deh dalam agama. Jadi kalau sudah ada petunjuk ya itu aja. Ya kreatif pada sesuatu yang jelas menyebabkan ketidakjelasan, sehingga cenderung banyak menyesatkan gitu kan. Jadi sudah jangan gunakan pendekatan-pendekatan yang aneh-aneh. Ya ilmu TikTok sekali diketik kemudian diketok dia tidak. Jadi sudah langsung saja gunakan pada pendekatan syariat sehingga tentram kita hasilnya. Tenang. Intinya kita minta ketenangan. Awal Ramadan tenang, ya, kemudian kita bisa jalani. Teruskan teman-teman sekalian. Wal iman. Ya, dan penuh dengan kekuatan iman. Ya Allah, mohon hadirkan di awal Ramadan kepada kami, kan? Dengan penuh ketenangan, kemudian dan penuh kekuatan iman. Nah, begini. Kalau kita bicara iman, itu konsekuensinya dua. Satu, keyakinan paripurna. Yakin paripurna. Artinya tanpa ragu sedikit pun. Tanpa ragu sedikit pun. Dan iman itu terminologi Islam ya. Sebetulnya tidak dikenal di luar Islam karena itu bahasa syariat. Ya, sebelum Islam datang ini nggak ada kosakata iman, takwa, kemudian sholat, ya itu istilah-istilah syariat itu. Jadi nggak sembarangan bisa dipakai. Jadi kalau misalnya di kepercayaan lain ada kalimat, mari kita tingkatkan iman, nah itu berita baik. Intinya mau kenal dengan Islam. Jadi itu udah bahasa syariat ya. Nah jadi teman-teman sekalian, iman itu artinya yakin tanpa ragu. Al-yaqinu bila syak, ya bila raib. Di keyakinan tanpa ragu. Orang yang yakin tanpa ragu disebut mukmin namanya. Karena itu orang-orang Islam diminta oleh Allah beriman yang paripurna sehingga menaikkan derajatnya dari sekedar muslim menjadi mukmin. Maka panggilan bagi orang yang telah masuk Islam, ya telah beriman, panggilannya ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah yakin tanpa ragu. Dan ini kunci. Jadi kunci berislam itu harus yakin tanpa ragu, ini kuncinya. Ya. Kunci berislam. Yakin tanpa ragu. Jadi kalau masih ada ragunya, nggak akan dapat keberkahan dalam agama itu. Nggak akan terwujud janji-janji yang dibenarkan lewat Al-Quran itu, karena masih ragu. Jadi kalau Allah sudah terangkan, yakin aja. Suruh sholat, yakin. Ya, suruh puasa, yakin. Zakat, yakin. Warisan diatur, yakin. Nggak usah nawar. Ada ketentuan, yakin. Kerjakan aja. Kalau akal belum mampu menangkap, tangkap pakai hati. Ya, karena iman itu bahasanya hati. Akal punya keterbatasan. Ingat, semua yang melekat pada jiwa manusia, pada diri manusia itu ada keterbatasan. Ya, mata ya, melekat pada diri manusia nih, secara fisikal. Punya keterbatasan. Dia memandang dengan jarak tertentu. Semakin jauh jaraknya mengecil bahkan hilang. Pendengaran telinga punya batas tertentu. Semakin tinggi gelombangnya, semakin tak terdengar. Ya, karena sakitnya telinga tak mampu dengar atau semakin kecil tak terdengar oleh kita. Ya, jadi pendengaran punya batasan, mata, pandangan punya batasan. Kalau pandangan punya batasan, pendengaran punya batasan, kenapa akal Anda nggak ingin punya batas, Cepi? Tuh, pasti ada batasannya. Jadi kalau akal tak mampu menangkap karena terbatas belum tertangkap itu, tangkap oleh hati. Cara menangkap lewat hati itu melalui iman, yakin dulu. Jadi begitu yakin nanti kita kerjakan, hikmah datang untuk membimbing akal memahami itu semua. Itu caranya.
Ya, makanya kadang-kadang Anda baru memahami setelah itu. Oh, ini rupanya. Nggak nyangka ya, nggak usah nyangka. Karena memang begitu cara kerjanya. Jadi begitu Anda sudah tak mampu dengan akal itu, sudah. Semakin diakalkan, semakin pusing. Dan semakin akal-akalan nantinya. Ya, jadi udah kalau nggak ketangkap, tangkap lewat iman. Kerjakan dulu. Nanti begitu Anda yakin, hikmah datang. Hikmah ini yang membimbing akal untuk memahami apa yang telah diyakini oleh iman. Paham ya? Nah, jadi kita butuh kekuatan iman. Yakin dengan siam itu. Nanti kan siam itu banyak keistimewaan. Puasa banyak keistimewaan. Ya, kalau nggak yakin kan nggak akan kita tekuni. Anda kalau nggak yakin, taklim malam hari ini dengan kami di sini nggak ada manfaatnya. Kenapa Anda harus capek-capek melihat tayangan ini? Ya, Anda harus isi pulsa dulu, luangkan waktu, ya, kesempatan dan sebagainya. Kalau nggak yakin, mustahil Anda kejar. Kalau nggak yakin di pekerjaan ada peluang materi, kenapa harus ke sana berangkat? Kalau nggak yakin dengan pasangan Anda, kenapa menikah? Kan keyakinan itu mendorong kita untuk mengeksekusi apa yang kita harapkan, kan? Karena itu modal pertama untuk bisa menyambut Ramadan dan menjemput segala kemuliaannya itu iman, keyakinan. Setelah jiwa kita tenang, isi ketenangan ini dengan keyakinan. Yakin Lailatul Qadar itu banyak keistimewaan. Yakin kalau kita qiyam Ramadan akan mendapatkan banyak ampunan, banyak rahmat. Yakin kalau puasa kita akan maksimal. Diberikan oleh Allah berupa banyak karunia yang sangat luar biasa. Yakin kalau baca Al-Quran ada keberkahan yang tidak sama dengan hari-hari biasa. Nah, keyakinan inilah ketika paripurna dalam diri kita, itu mendorong kita untuk mengeksekusi pada bagian yang kedua. Apa yang kedua? Kalau sudah disebutkan dengan iman itu pasti punya implementasi. Dan ini sepasang. Ya, antara iman dengan implementasi itu sepasang. Seperti dua sayap burung yang nggak bisa dipisahkan. Ya, satu terluka maka nggak bisa terbang. Sayap di pesawat juga demikian. Satu bermasalah maka sulit dia untuk terbang. Maka kedua-duanya mesti seimbang dan sempurna. Dan implementasi dari iman ini sekaligus menjadi pasangannya yaitu amal saleh. Amal saleh. Ini poinnya. Karena itu di Al-Quran selalu dipasangkan antara iman dengan amal saleh. Ya, wal 'asr. Quran surah 103 sering saya contohkan. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu iman wa amilus salihat. Bentuknya banyak. Bahkan semua amal-amal saleh dalam Al-Quran yang pokok-pokok itu umumnya dibuka dengan kalimat iman. Salat, itu amalan pokok. Ketika kalimat salat disebutkan pertama kali di Al-Baqarah ayat ketiga, dibuka dengan kalimat iman dulu. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yu'minun, iman dulu. Bil ghaib wa yuqimunas shalah. Hanya orang yang iman pada Allah, ya, yang gaib, belum tampak dalam kehidupan dunia ini, dalam pandangan kita. Dia iman tapi yakin dengan Allah, maka dia buktikan imannya dengan menyembahnya. Salat. Puasa, ya, siam, Ramadan, dibuka dengan kalimat iman. Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kapan kutiba alaikumus syiyam itu muncul? Setelah ya ayyuhalladzina amanu, iman. Jadi orang-orang yang beriman itu akan cenderung mudah mengamalkan amal saleh, akan cenderung mudah mengeksekusi amal saleh. Karena itu penting bagi kita untuk memohon kepada Allah. Sejak di awal Ramadan kita minta peningkatan iman kita kepada Allah. Supaya apa? Supaya konsisten kita bisa semangat menunaikan amal saleh. Ya, karena persoalannya apa? Kalau di awal Ramadan itu, teman-teman sekalian, itu anugerah Allah, semua dikasih untuk menunjukkan keutamaan Ramadan. Kalau nggak percaya, silahkan cek oleh Anda. Ya, jadi kalau kita nggak baca nih di awal nih, disiapkan supaya minta ya Allah konsisten. Awal Ramadan, awal datangnya hilal, ya Allah berikan kekuatan iman supaya kami bisa konsisten sampai akhirnya. Pertengahan Ramadan masih kuat, akhir Ramadan masih kuat. Kalau awal Ramadan, teman-teman sekalian, ayatnya sudah menggunakan ya panggilan yang sama untuk menjangkau semua kalangan. Ya ayyuhalladzina amanu, ya disebutkan 361 kali dalam Al-Quran, memanggil yang dekat, menengah ataupun jauh, kan? Seakan Allah ingin mengatakan, hei orang-orang telah memiliki iman dan level iman kalian beda-beda. Ada yang imannya kuat sehingga merasa dekat denganku, rajin sholat, bahkan sholat sunnahnya, kan? Bahkan sebelum Ramadan rajin puasa sunnah dan sebagainya. Ada yang menengah, yang fardu-fardu saja, ada yang jauh, yang bahasa Jepangnya belang betong, gitu kan? Belang betong, kadang dikerjain, kadang enggak, gitu kan? Dan sebagainya, yang sering terlambat, sering maksiat dan sebagainya, itu dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang sama. Ya, seakan tidak membedakan. Aku tidak peduli. Ayyuha. 150 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ya, haknya tanbih, ayyunya munada untuk menguatkan taukid. Aku tegaskan pada kalian. Aku ingatkan kalian semua. Ya,
Alladzina amanu, alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, memanggil semua tanpa kalangan, tanpa batasan. Semua kalangan tanpa batasan. Besar, kecil, tua, muda, ya, kaya, cukup, dan seterusnya. Laki-laki, perempuan, dan seluruh tanpa batas. Hei semua orang pemilik iman tanpa batas. Ya, baik iman yang kalian kuat, menengah, ataupun jauh pada saat ini, lemah, aku panggil, aku samakan kalian di awal ini. Ya, di awal Ramadan panggilannya serupa, sama. Karena panggilannya sama, dan itu menjadi mukjizat yang dibuktikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sampai kepada kita sampai dengan detik ini, karena panggilannya sama, diserupakan, dipanggil di awal Ramadan, maka mereka mendapatkan semangat yang sama pada awal Ramadan. Gak percaya silahkan. Ini lihat ya, awal Ramadan nanti. Jangankan yang biasa ke masjid rutin, bahkan sebelum adzan ke masjid, yang gak pernah ke masjid pun, itu bisa saf pertama. Tapi saya tidak mengatakan saf pertama itu yang nggak pernah ke masjid, bukan ya. Saya ingin katakan semangat awal Ramadan itu luar biasa. Ya, itu masya Allah. Itu pasukan emak-emak pun itu bisa nyimpan sajadah, ya bahkan sebelum Isya. Ada yang sebelum maghrib udah nyimpan di saf depan. Ini suasana terindah itu yang pernah kita saksikan, kan? Mudah-mudahan ya, episode pandemi ini sudahlah gitu kan, cepat berlalu, cepat pergilah gitu kan. Cepat hilang, kita bermohon pada Allah dan kesungguhan kita juga. Dan jangan dipelihara gitu kan. Kita berikhtiar, maksimalkan, hilang nih. Dah, hilang. Bismillah, kita berikhtiar, kita mohon kepada Allah sehingga kita bisa menikmati Ramadan, tarawih, ya, suasana keakraban, keluargaan, keberkahan, nikmatan, bahkan non-muslim juga mendapatkan bagian-bagian keberkahannya, ya kan? Baik di sisi materi dunia, ketenangan juga dan sebagainya. Polisi juga tentram karena maksiat berkurang, ya kan? Ya, orang takut batal puasanya, koruptor juga libur dulu korupsinya dan sebagainya. Ya, jadi saya ingin kembali kepada suasana yang indah gitu kita dapatkan itu. Ya, kembali ke sini, awal Ramadan semua nikmat. Tapi kan coba lihat, apakah suasananya sama? Ya, ketika pertengahan Ramadan, bukankah semakin terjadi kemajuan? Ya, safnya maju, ya kan? Dari 30 saf, ya kan? Pertengahan Ramadan maju, terjadi kemajuan. Ya. Jadi kemajuan. Tuh, 15 saf, mau ke akhir, harap-harap iktikaf jadi penuh. Nah, ini ngejar dunia, ada yang mau ngejar mudik sekarang, konon dilarang ya ketetapannya gitu kan. Tapi kita lihat bagaimana dampaknya terhadap penguatan ibadah Ramadan khususnya di masjid. Ya, kalau kita lihat hari-hari yang telah berlalu dan semoga tidak berulang, ya semakin menurun lagi. Ya, animonya semakin sedikit untuk ke masjid, seperti ilmu. Al-ilmu nurun, ilmunya menurun. Nah, ini keikutsertaan dalam ibadah pun ikut menurun. Ya, dan saf terjadi kemajuan. Itu yang kita harapkan tidak berulang. Karena itu kita minta konsistensi kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa maksimal ibadah. Konsistensinya untuk kita. Kita mohon kepada Allah sejak awal Ramadan. Ya Allah, hadirkan awal Ramadan kepada kami ya Allah dengan kekuatan iman supaya maksimal ibadah dan berikan kekuatan untuk istiqamah, membawa kekuatan iman ini sampai dengan ke akhir Ramadan. Jelas ya? Nah, sehingga dengan kekuatan iman ini nanti kita semangat amal soleh. Tarawih hari pertama semangat, kedua semangat, ke-15 semangat, akhir semangat, i'tikaf semangat, ngejar malam Al-Qadar semangat, dan seterusnya. Ya. Wassalamati, dan mendapatkan keselamatan. Ya, tidak sedikit yang qadar Allah, ya, misalnya ya terjadilah musibah atau sakit atau macam-macam dan sebagainya, atau tertimpa musibah umum yang juga mengalami di berbagai tempat dan sebagainya, sehingga kondisi kita untuk menunaikan ibadah Ramadan menjadi seakan-akan kurang maksimal gitu kan, keterbatasan ini dan itu dan seterusnya. Dan saya pun instruksikan ya kepada murid-murid saya, teman-teman, kerabat-kerabat, tolong merapat ke NTT ya. Ya, saya juga koordinasi dengan teman-teman di Wahakir. Ya, supaya teman-teman dimanapun, ya ini yang sekarang kita lihat kan di NTT ya, jadi tolonglah kepekaan ya. Dan saya mohon peka juga, teman-teman semuanya ya, dari seluruh kalangan bangsa, negara kita, tolonglah berhenti sejenak dari hal-hal yang tidak penting. Dan media-media juga tolong ya, pada yang penting-penting yang coba kita tampilkan, yang nggak penting itu cobalah tepikan dulu, supaya teredukasi masyarakat dengan baik, info, akurasinya sampai kepada kita. Ya, persoalan-persoalan politik tolong, ya chemistry politik dibangun lah, sehingga terjadi ketentraman di masyarakat ya. Nah, saya harapkan teman-teman kita yang di NTT yang terkena musibah dan sebagainya, pertama bersabar ya, dan saya harap kita bersatu untuk saling bersinergi. Jangan pandang muslim atau non muslim, pandang saudara kita ya, pandang ini saudara kita sebangsa setanah air, kemudian juga ini kerabat kita ya, dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Murid-murid saya khususnya tolong maksimalkan, bila jadi tetangga ada demikian, saling bantu
Ya bila Anda terkena, bersabar gitu kan. Dan kita berkoordinasi, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, kelapangan, dan kemudahan supaya nanti saat Ramadan kita bisa maksimal. Dan juga beberapa tempat yang lain yang terkena musibah, kita saling support yang mungkin tidak terekspos lewat media atau yang lainnya. Saling mendoakan supaya wassalamati, dengan bermohon pada Allah, ya ada keselamatan, ketentraman, kenyamanan, dan juga kebahagiaan saat menunaikan puasa. Ya, wal Islam, teman-teman sekalian, dan kemampuan untuk bisa berislam, mempraktikkan nilai-nilai keislaman dengan sempurna. Nanti turunannya nanti ada di hadis-hadis Nabi. Kalau sudah masuk ke bulan Ramadan, nanti ada salah satu serial yang akan saya bimbing juga, dan Allah Subhanahu wa taala itu mengaji petunjuk-petunjuk Nabi ya tentang hadis-hadis terkait puasa di Kitabus Shiyam Al-Imam Al-Bukhari. Nanti insyaallah saya berikan sedikit kisi-kisinya, di setiap hari nanti akan ada. Ya di luar jadwal yang aku suka, nanti insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala bila diberikan kekuatan akan ada kajian tentang bagaimana memaksimalkan dasar-dasar keislaman saat Ramadan. Ya. Nanti misalnya penguatan pada syahadat kita, ya, dan penguatan kepada salat kita. Bukankah ketika ditanya Nabi mal Islam di hadis Muslim? Hadis Muslim hadis yang ke-8 itu kan dikenal juga dengan hadis Jibril ketika ditanya mal Islam. Anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, kan? Jadi dalam komponen keislaman itu selain penguatan kepada syahadat kita, ada tentang salat yang baik. Nanti kita akan belajar sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan secara ringkas pokoknya. Kemudian bagaimana mengatur tentang zakat, ya, nanti ada persiapan zakat fitri dan sebagainya terkait dengan konteks ibadah Ramadan. Nanti puasa yang benar seperti apa yang merusak puasa, ada di buku juga bisa kita gali ya, yang merusak itu apa saja, syaratnya bagaimana, yang membatalkan bagaimana. Orang lebih konsentrasi pada yang membatalkan, lupa dengan yang merusak. Padahal hadisnya satu paket. Ya. As-siyamu junnatun fala yarfuth wala yajhal. Itu yang disebutkan tuh bukan yang membatalkan, yang merusak. Karena yang membatalkan sudah pada mafhum. Ya, silakan. Orang sudah paham semua. Makan, minum pasti membatalkan. Hubungan seksual siang hari pasti membatalkan. Ya, kumur-kumur, pakai sirup pasti membatalkan. Ya. Jadi, tapi kalau yang merusak itu yang kadang-kadang orang nggak sadar. Gibah, ya, ngurangin pahala puasa, gosip dalam konteks kekinian, bikin hoax, ya, berselisih, dusta, macam-macam dan sebagainya. Jadi buzzer itu udah pasti rusak dan batal itu. Ya, hati-hati teman-teman sekalian, itu merusak, dan merusak ini bahaya. Seakan-akan puasa nahan lapar, nahan haus, tapi nggak punya pahala. Bahkan bisa ngumpul-ngumpul dosa, itu yang fatal. Nanti kita bahas, ya. Kita bahas. Dan kekuatan untuk menunaikan nilai-nilai keislaman. Ya, Rabbi wa Rabbukallah. Ini adalah petunjuk kepada keikhlasan. Ya, tunaikan semua itu untuk Tuhanku dan Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah gambaran dari ketegasan yang disampaikan oleh Nabi SAW sebagai penutup dari doa ini. Jadi lakukan semua ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas ini menjadi dasar dari hadis-hadis terkait dengan puasa, baik siang, ya, itu puasanya, ataupun malam penunaian qiyamnya. Dan jelas diikat dengan kalimat yang sangat singkat dan padat. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menunaikan ibadah puasa dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan. Ikhlas, ya. Dasarnya Rabbi wa Rabbukallah, karena Allah Subhanahu wa taala yang merawat kita, mengetahui kita. Ya, puasa itu antara kita dengan Allah hubungannya. Anda bisa sembunyi-sembunyi, masuk kamar dan sebagainya, tapi Allah mengetahui. Itu latihan. Dan itu nanti nilainya dibawa dalam kehidupan. Itu nanti akan kita kaji. Jadi kita maksimalkan doa ini teman-teman sekalian, minta Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam Rabbi wa Rabbukallah. Ya, hafal ya? Ya, ikuti. Ya. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam Rabbi wa Rabbukallah. Bisa ya? Nah, nanti pelan-pelan ya teman-teman. Kalau mau lebih cepat ngafalinnya, teman-teman catat, tulis, bikin doanya. Jadi menulis itu sekaligus juga otak kita diarahkan untuk bisa membaca dan menghafalkannya pelan-pelan, ya. Insya Allah kalau teman-teman tuliskan, baca sekali, 2 kali, 3 kali, insya Allah hafal. Ya, kalau belum hafal 3 kali, 4 kali. Kalau belum, ya 5 kali. Sampai kita hafal benar, tapi kalau kuncinya adalah keinginan kuat kita dan keikhlasan kita untuk menghafalkannya, sekaligus bermohon dengan tulus kepada Allah untuk dikabulkan.